Halo, kembali lagi di channel Enakin. Di episode yang kedua ini, channel Enakin bakalan ngebahas tentang manfaat dari SKSD atau sok kenal sok dekat. Jadi, sok kenal dan sok dekat itu memiliki banyak manfaat, mulai dari relasi pertemanan, relasi channel, relasi yang lainnya, dan juga yang biasanya sering banget diucapin sama cowok itu adalah manfaat untuk mendekatkan hati perempuan. Siap. Ketika kita memiliki perilaku atau sifat sok kenal sok dekat sama orang itu, kita banyak banget manfaatnya. Kita bisa mudah dengan akrab kenal sama orang, bisa banyak obrolan, nggak diem-diem aja. Di sini gue bakalan sedikit cerita tentang manfaat SKSD menurut gue sendiri, menurut gue pribadi. Jadi manfaat yang pertama itu ketika kita ingin menyatakan perasaan kita kepada seseorang, alias nembak cewek. Iya. Dari manfaat SKSD yang gue punya itu, dari awal mulai gue pacaran, kelas 4 SD, anjay, kelas 4 SD gue udah pacaran guys. Tapi ya gak apa-apa, namanya juga pacaran, ya cinta-cinta monyet kayak gitulah. Di umur gue yang sekarang sudah beranjak kepala 20 ini, gue memiliki 12 mantan. Gue bakalan nyeritain mulai dari kenal dari mana, kenapa bisa suka, siapa yang nembak duluan, berapa lama sih pacarannya, terus gimana cara deketinnya, terus banyak suka atau dukanya nih, banyak sukanya atau enggaknya sih. Nah, oke, mulai dari mantan yang pertama. Gue pacaran dari kelas 4 SD. Inisial mantannya yaitu C. Nah, gue bisa kenal dari mana sih? Gue itu pernah satu TK sama dia. Dan ternyata kita satu SD nih. Satu SD kan. Dan mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, gue bodo amat. Kayak ya udahlah. Gue baru menyatakan perasaan gue tuh waktu kelas 4 SD dengan berusaha mendekatkan dia. Terus kayak ya udah ngajak ngobrol, ngajak bercengkrama gitu. Ya bercandaan anak SD gimana sih kelas 4 gitu kan ya. You know lah kayak gitu. Dan gua yang nembak pada waktu itu. Kenapa bisa suka? Karena ya gua ngerasa dia itu aja lucu-lucu gitu kan, imut-imut gitu, gimana sih muka-muka anak SD kan. Dan gue yang nembak, terus gue waktu itu nembaknya secara langsung dong, kelas 4 SD secara langsung bro. Dengan cara mengasih coklat. Dulu gue beli coklat Silver Queen di Indomaret, ya udah gue kasih aja sambil ngucapin ya gue suka sama lo kayak gitu, dan ternyata feedbacknya positif dong. Gue diterima, ya udah akhirnya pacaran. Ya pacarannya ya biasa, chatan malah nggak teleponan juga, jadi cuman kayak udah ketemu di sekolah. Terus waktu berangkat kan dulu anak SD tuh masih diantar jemput gitu kan sama jemputan. Terus waktu pulang sekolah ya udah sama-sama pulang masing-masing ke rumahnya kayak gitu. Berapa lama sih gue pacarannya? Waktu itu tuh kurang lebih kayaknya 1 tahun deh. 1 tahun sampai gue kelas 5. Putusnya karena ya udah gitu aja gitu loh, nggak ngerti juga putusnya gara-gara apa, lupa gue juga. Soalnya itu udah lama banget, kelas 4 SD bro. Cara deketinnya ya udah gue ya kayak ya udah cari tahu kesehariannya gitu-gitu. Kalau ditanya banyak suka atau enggaknya ya netral sih. Soalnya ya anak SD lah, masih kayak ya udah cinta monyet, mainan-mainan kayak gitu kan. Sekedar suka yang biasa kayak gitu. Udah. Itu cerita mantan yang pertama. Next, mantan yang kedua. Jadi inisialnya adalah R. Kenal dari mana? Ya satu SD itu. Jadi gue langsung pacaran lagi kelas 5. Kelas 5 gue pacaran setelah dari yang pertama itu jaraknya ya lumayan agak lama sih ya. Mungkin beberapa bulan kayak. Terus gue bisa suka sama dia itu gara-gara gue satu kelas. Jadi gue satu kelas sama dia, ya biasalah curi-curi pandang gitu. Anak kelas 5 SD gimana sih pacaran gitu. Ya udah lihat-lihat, ih ternyata kok cantik. Dulu tuh dia anak karate. Gue naksir sama anak karate. Nanti kalau macam-macam gue bisa disikat atau diembat. Gue bisa suka karena dia kayak apa ya, pemberani kayak gitu. Masih ya udah anak SD gimana sih. Siapa yang nembak? Ya gue lagi biasa. Dan gue memiliki keunikan yang selalu gue lakuin, yaitu gue nembaknya secara langsung juga. Jadi waktu itu di tangga sekolah gue nyuruh dia keluar gitu kan, kayak ketemuan. Nanti gue mau ngomong jam segini di sini ya gitu kan, di bawah tangga kayak gitu. Terus ya biasa dengan pakai cara yang lama, gue ngasih coklat juga. Biasa kan, coklat kan jadi andalan sebuah percintaan kan, asik. Jadi ya udah gue nembak di tangga. Kalau misalnya ya gue ngutarin aja gue suka sama lo kayak gitu-gitu. Terus ya udah akhirnya diterima lagi. Berapa lama?
satu tahun lagi sampai kelas 6. Tapi sebelum ujian nasional kelas 6-nya, gue putus sama dia tuh gara-gara gue diselingkuhin. Jadi dia tuh ternyata main belakang, bro. Ya udahlah ya, gue juga kayak bodo amat gitu kan, masih kelas 5 ke kelas 6 kan kayak udah masih cinta monyet gimana sih kayak gitu kan. Kalau ditanya banyak sukanya atau enggaknya ya jawabannya netral, karena ya masih SD, masih biasa aja gitu, masih yang nggak yang terlalu serius-serius gitu, buat ya udah asik-asikan aja, buat biar ada yang nemenin. Waktu gue pacaran sama dia, yang paling unik itu jadi setiap pulang sekolah jam 12 siang, gue itu selalu pulang diantarin sama jemputan gue kan. Nah, jemputan gue ini gue balik aja kan, dia juga dibalikin sama jemputannya. Terus waktu setiap jam 1 siang, itu kan biasanya mama gue sholat zuhur nih. Mama gue sholat zuhur, gue komunikasi sama dianya tuh dengan cara menggunakan telepon rumah, bro. Gue diem-diem menggunakan telepon rumah, terus dianya juga telepon rumah. Ya walaupun udah ada HP sih, cuman gue lebih senang pakai telepon rumah. Gak tau kenapa, kayak lebih asik aja gitu kan. Dulu zamannya telepon rumah masih digunain tuh. Terus selama nyokap gue sholat tuh, ya udah gue di situ dah gue beraksi, gue nelpon dia kan. Ya udah, jadi durasi teleponnya ya selama mama gue sholat gitu, selama nyokap gue sholat. Terus waktu nyokap gue udah salam, ya udah cepet-cepet tuh selesai. Terus ada suatu hari di mana mama gue tuh curiga gara-gara tagihan listriknya membeludak nih. Bayarnya mahal banget gara-gara gue setiap hari itu gue lakuin setiap pulang sekolah jam 1. Gitu terus siklusnya. Sampai mama gue tuh curiga, dicek lah ke tagihan PLN kan. Jadi waktu dicek itu kok nomornya sama gitu. Mama gue curiga dong, akhirnya gue dipanggil. Ini siapa? Kamu telepon siapa? Gini dia. Biasa lah diomelin kayak gitu ya. Gue jelasin aja kalau misalnya gue nelpon cewek gue gitu ke nyokap gue. Terus nyokap gue dari situ tahu kalau misalnya gue udah punya cewek. Terus ya udah deh, gue waktu itu putusnya gara-gara dia nyelingkuhin gue. Nah selanjutnya cerita mantan yang ketiga nih. Nggak terlalu lama sih jedanya dari yang kedua. Waktu mau UN tuh gue langsung dapet tuh inisialnya dari M. Kenal dari mana? Dia kelas sebelah. Jadi gue tuh waktu kelas 6A, dia kelas 6B. Nah, kenapa sih gue bisa suka? Karena ya dulu waktu SD kan masih sering ngeceng-cengin teman gitu kan. Apa ya ceng-cengin tuh ya bahasa Indonesia ya? Kayak comblangin gitu lah, kayak dicomblangin gitu kan sama teman, kayak ada salam dari Rais nih, katanya naksir sama lo. Nah, dari situ awal mula percintaan gue muncul. Jadi waktu itu gue diceng-cengin sama teman-teman gue, ternyata dianya ngerespon balik gitu loh. Akhirnya dia nyari tahu, gue juga nyari tahu dia siapa kayak gitu kan. Ternyata seru juga ya anaknya. Siapa yang nembak? Ya gue lagi. Ya biasa lah cowok, dan gue nembaknya waktu itu lewat telepon. Sekarang zamannya udah pakai HP. Gue dulu punya HP Nokia 5300 tuh yang sliding itu kan. Nah, gue telepon tuh dari situ. Soalnya waktu itu gue nggak nembak langsung gara-gara nggak tahu rumahnya. Terus waktu ketemuan di sekolah tuh kayak selalu sama teman-temannya gitu, jadi kayak malu gitu. Akhirnya gue telepon dia, gue nyari nomornya dari teman-teman dianya juga, jadi kayak pakai orang dalam kayak gitu. Terus ya udah gue tembak, dan ternyata anaknya seru banget sih, kayak asik. Berapa lama? Bentar doang. Pokoknya waktu kita mau ngedaftar SMP tuh, itu putus tuh gara-gara ya biasa dianya sih yang mutusin gara-gara nggak satu sekolah atau apa, jadi kayak nggak bisa LDR gitu. Gue sekolahnya di daerah ini, dia di sekolahnya di daerah itu, jadi kayak nggak sama gitu, kayaknya dia nggak bisa LDR gitu. Akhirnya dia mutusin gue, alasannya nggak logis sih. Kalau ditanya banyak sukanya atau enggaknya, ya netral, masih kayak ya udah gitu kan, ya udah gitu aja, cuman kayak buat seru-seruan, asik-asikan aja. Nah terus yang keempat itu waktu gue SMP kelas 1, gue itu daftar di SMP tersebut lah ya. Terus waktu SD kelas 6, gue itu ikut yang namanya TPA tuh. Pokoknya yang sekolah agama-agama itulah, lupa gue kepanjangannya apa. Pokoknya yang sekolah-sekolah agama itu. Jadi waktu SD balik jam 12, itu jam 2 siang gue sekolah TPA, sekolah agama. Nah dari situ gue dapet tuh cewek TPA kan, inisialnya dari I. Nah kenal dari mana ya? Kenal dari situ, kita satu TPA, kita satu kelas. Terus kenapa bisa suka? Ya karena dia kayak manis-manis lucu-lucu gitulah pokoknya. Kalau ditanya siapa yang nembak, gue yang nembak. Gue lagi yang nembak. Berapa lama ya gue waktu itu sama dia? Nggak lama sih, beberapa bulan doang kayak gitu. Cara deketinnya ya udah deketin aja. Yang waktu TPA adalah modus-modusnya, kayak jajan waktu istirahat tuh jajan bareng. Terus waktu ngerjain tugas TPA tuh ya udah kita ngerjain bareng, kayak ngedeketin kayak gitu. Itu dari situ sih. Terus banyak sukanya atau enggaknya masih netral, karena itu kayak masih ya udah buat seru-seruan aja. Nah itu tadi
baru 4 sih, tapi durasinya udah lumayan lama, jadi berepisode aja ya. Bersesi aja ya. Baru 4 yang gue sebutin, masih ada 8 lagi. Kebanyakan juga gak bakalan enak. Buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya cerita ke-12 mantan gue gara-gara gue cuman modal SKSD. Jadi buat kalian yang percaya diri, manfaatkanlah kepercaya dirian kalian itu agar bisa bermanfaat. Oke, segitu dulu buat episode yang kedua ini. See you the next episode and see you, bye bye. I love you guys.